Ya, kami pasti membantah karena tidak ada memang kesepakatan itu. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Pak Anus, ini bolak-balik Pak Anus memberikan informasi yang sesat. Kabar terbaru yang dibagikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 15 Mei 2025 kemarin nampaknya berhasil membuka babak baru dalam perputaran prahara skincare tanah air. Pasalnya, tak berselang lama dari hal itu, pihak kuasa hukum Nikita Mirzani sontak menyuarakan rencana langkah terbaru. Di mana dalam beberapa waktu ke depan, pihak Nikita akan segera memasukkan gugatan Wan Prestasi terhadap beberapa pihak. Namun yang mencolok perhatian, gugatan ini diduga diarahkan kepada Reza Gladys dan suaminya Atobah Mufid. Dengan dugaan adanya polemik perdata yang kemudian dipaksakan menjadi tindak pidana. Lantas seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum Reza Gladys? Jadi begini, kalau sekarang kami terlampau prematur ya, terlampau dini untuk memberikan pendapat terhadap niat dari tersangka NM untuk melakukan gugatan Wan Prestasi terhadap klien kami. Saya sampaikan, saya mendapatkan peramanah dari Nikita Mirzani dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG. Ya, yang menjadi tergugat adalah RG, yang kedua adalah AM, yang ketiga, mohon maaf ini bukan tergugat tapi turut tergugat satu, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Turut tergugat 2 adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada 1 perusahaan juga menjadi turut tergugat 3. Dari gugatan Wan Prestasi ini nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana. Terhadap gugatan itu kan hak dari setiap warga negara. Artinya ketika tersangka NM melakukan gugatan dan memiliki dalil-dalil yang dianggap itu dapat membuktikan sebuah perbuatan Wan Prestasi, itu sah-sah saja. Tetapi kemudian kami juga dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys dalam perkara 7355 di Polda Metro Jaya, dalam hal ini nantinya kalaupun nanti kami tetap dikuasakan untuk menghadapi gugatan tersebut, sudah pasti kami akan memperkuat kedudukan hukum klien kami. Ya, kalau nanti dirasa segala sesuatu peristiwanya atau bentuk dari gugatannya itu tidak memenuhi suatu tidak terpenuhi unsur-unsurnya di dalam gugatannya, maka itu obscure label ya, artinya gugatannya menjadi kabur, ya, gugatan menjadi kabur, dan ini jelas pasti ditolak gugatannya kan gitu. Semua orang ya itu berhak untuk bisa melaporkan kasus, baik itu perdata, baik itu juga pidana, itu pasti diterima oleh pengadilan. Nanti biar pengadilan menguji kan. Nah, kalau nanti itu obscure label ataupun tidak bisa diterima atau gugatannya kabur atau tidak sesuai, ya itu pasti ditolak. Nanti bagaimana gugatan ini apakah diterima oleh majelis hakim. Gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh pihak Nikita Mirzani memang tidak lepas dari perkara hukum yang membelenggunya saat ini. Seperti diketahui, Nikita ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Hal itulah yang kini dipermasalahkan oleh Nikita. Pasalnya, ia merasa tidak sama sekali melakukan apa yang digaungkan Reza.
karena sejatinya yang ia lakukan adalah menjalin kesepakatan kerjasama, bukan pemerasan. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak kuasa hukum Nikita soal kesepakatan tersebut? Serta bagaimanakah pula sanggahan dari pihak Reza Gladys? Ya, kami pasti membantah karena tidak ada memang kesepakatan itu. Yang ada adalah bahwa klien kami pada saat itu merasa dirinya tertekan dan kemudian harus memberikan sesuatu. Seperti itu. Ya, sebagaimana apa yang kami laporkan di Polda Metro Jaya terkait pasal 368, 27B ayat 2 dan Undang-Undang TPPU. Ya memang tidak ada pemerasan. Bagaimana orang pemerasan orang dalam keadaan bebas merdeka? Dia yang pertama kali menelpon dan dia sendiri yang membuat kesepakatan, dia yang menentukan juga sistem pembayarannya. Terus dia juga minta kalau dalam waktu setahun diberitahukan kembali, dan itulah yang saat ini saya akan uji. Jadi saya diminta sama Nikita segera untuk ajukan, Bang, daftarkan saja Bang gugatan wan prestasinya. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya wan prestasi. Kalau wan prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana, ya. Kesepakatan itu kan sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hukum perdata. Dan kami menganggap bahwa itu belum terpenuhi. Dan kami anggap itu adalah sebuah kesepakatan yang tidak mempunyai kedudukan hukum bila dikaitkan dengan 1320 KUH Perdata. Kesepakatan itu bisa tertulis, bisa lisan, nanti itu proses pembuktian. Yang jelas kami punya dalil, punya dasar, punya argumentasi hukum bahwa ini adalah bagian dari persoalan perdata, sehingga apabila persoalan tersebut dipersoalkan, maka itu terkait dengan prestasi dan wan prestasi. Prestasi itu adalah telah melakukan, wan prestasi adalah mengingkari kesepakatan yang ada. Nah, gugatan yang kami ajukan adalah gugatan adanya wan prestasi yang dilakukan oleh seseorang, RJ, dan AM. Yang pasti adalah kami berpendapat hak daripada klien kami terhadap wan prestasi yang disebutkan itu tidak tertuang atau tidak mempunyai kedudukan hukum. Ya, artinya apa? Kami berpendapat bahwa tidak ada kedudukan hukum tentang sebuah kesepakatan di situ. Karena wan prestasi itu kan adalah terkait 1320 KUH Perdata. Artinya ada kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kemudian subjek dan objeknya adalah terkait apa yang sekarang sedang berjalan, kami anggap itu ya sesuai dengan apa yang sedang kami perjuangkan, itu masih kami anggap prematur. Seperti itu. Yang jelas sekarang kita akan uji apakah di sini ada dugaan tindak pidana ataukah justru ini adalah persoalan keperdataan terkait dengan pelaksanaan dan atau tidak melaksanakan sebuah perjanjian. Nah, di dalam hukum melaksanakan perjanjian namanya prestasi, yang tidak melaksanakan perjanjian namanya wan prestasi. Nah, saya mengajukan gugatan namanya gugatan wan prestasi. Kenapa saya katakan terjadi wan prestasi? Karena yang disepakati itu adalah terkait dengan proses mereview yang baik-baik dalam tenggang waktu 1 tahun, namun dalam proses belum berjalan, belum selesai, tiba-tiba dipersoalkan dan dianggap sebagai bukan sebuah perjanjian, padahal ini adalah perjanjian. Di sisi lain, dokter detektif selaku salah satu terlapor lain dalam perkara yang dilayangkan Reza nampak masih berupaya untuk memperjuangkan hak hukumnya. Buktinya, pada tanggal 15 Mei 2025 kemarin, Doktif bersama kuasa hukumnya kedapatan menyambangi Polda Metro Jaya. Namun menariknya, kunjungan Doktif kemarin bukan terkait perkara dengan Reza Gladys, melainkan perihal perseteruannya dengan Sheila Saukia. Lantas, seperti apakah hasil pemeriksaan terhadap Doktif kemarin? Alhamdulillah hari ini kita udah memberikan BAP ya? Ya. Klarifikasi, Masih klarifikasi karena masih dalam tahap lidik. Oh iya, ya tahulah kuasa hukum.
Jadi tentang apa? Ini soal masih soal kejadian di di Pulau Gadung ya tanggal 17 Januari. Tapi mungkin soal pasalnya beda. Kita sudah memasukkan laporan untuk pasal 335 ayat 1 dan akan disusulkan dengan beberapa pasal lainnya. Nah, untuk agenda pemeriksaan hari ini itu menyangkut terkait dengan dugaan tindak pidana. Ini saya jelaskan, dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam pasal 333 KUH pidana. Seperti itu. Di sini juga Dokti mau tambahin ya, bahwa pasal yang Dokti laporkan itu bukan pasal tipiring. Jadi kalau misalnya ada hembusan isu kalau tenang aja yang dilaporkan Dokti itu tipiring kok, jadi nggak ditahan atau cuman wajib lapor, itu adalah isu sesat ya. Hoax ya. Jadi pasalnya bukan pasal tindak pidana ringan. Tujuan kita pada saat kita datang di rumah makan tujuan kita datang ke sana tidak ada sama sekali maksud untuk bersekusi atau yang lain-lain ya. Kita jelas datang ke sana, kita ingin menanyakan asal usul produk itu dari mana. Sementara dari pihak SKS, dari pihak kita sendiri, kita sudah hampir 2 tahun tidak memproduksi produk itu. Ya, jawabannya simpel kan, kalau memang ada ya katakan dari mana ya. Udah, ini kan perkara kriminal. Nggak boleh ditutup-tutupin dong, kita garda terdepan. Kalau ada perkara kriminal ini, ayo kita basmi dong sama-sama gitu. Hasil daripada kita kesana tidak membuahkan hasil, nah sehingga kita ya, saling lapor lah gitu ceritanya. Tegas upaya Doktif guna memperjuangkan hak hukumnya dalam menghadapi Sheila Saukia. Namun yang menjadi perhatian, belum lama ini telah dikabarkan pula bahwa Doktif sudah membuat laporan polisi terhadap Reza Gladys dan atau Mbah Mufid yang dilayangkan di Polres Metro Jakarta Timur. Dan dikabarkan pula bila dalam laporan tersebut Reza Gladys dan sang suami dipersangkakan pasal 310 dan 281 KUH Pidana. Sontak saja isu panas itu berkembang liar di media sosial. Apalagi Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum dari Reza Gladys sudah membenarkan hal tersebut. Lantas seperti apakah reaksi Doktif tentang itu? Benarkah pula ia sudah membuat laporan tersebut? Mungkin Bang Caca bisa menjelaskan, karena Bang Caca yang menemani Doktif, apakah Doktif pernah melaporkan DRG ke Jakarta Timur, Polres Jakarta Timur? Mungkin di sini bisa menyampaikan sesuatu, Bang Caca. Iya, jadi terkait ada kabar yang bilang itu Doktif itu membuat laporan di Polres Jakarta Timur, itu sebenarnya bukan. Sebenarnya yang diberitakan oleh Pak Anus ya. Diberitakan oleh kuasa hukum dari Dr. RE. Jadi intinya laporan yang ada di Polres Jakarta Timur itu merupakan turunan dari kejadian di tanggal 17 yang di Jakarta Timur di rumah makan Suharti. Jadi kebetulan lokusnya ada di Jakarta Timur. Jadi dari pihak Polda Metro Jaya melimpahkan ke Polres Jakarta Timur untuk terkait dengan pasal 310 dan 315 ya. 281. 281. Gitu aja sih. Lebih hafal jadinya ya, karena itu pasal asusila gitu ceritanya ya. Jadi kalian tahu ya, yang dilaporkan pasal asusila ini siapa gitu ya, yang hewan pemakan bambu itu ya. Ya udah gitu aja. Berkaitan dengan informasi tentang adanya satu laporan ya terhadap klien kami Dr. Reza Gladys yang dibuat di Polres Jakarta Timur oleh Dr. Samira, itu adalah hal yang benar. Karena sebagaimana informasi ya yang sudah kami dapatkan dari klien kami 2 hari yang lalu ya sudah berkomunikasi dengan klien kami, dan tadi juga kami sudah berkomunikasi melalui via handphone karena klien kami ini masih berada di luar negeri dan saya masih berada di kampung di Desa Narigunung, Kabupaten Karo. Nah, jadi dari hasil komunikasi kami, klien kami menyampaikan bahwa beliau itu dilaporkan di Polres Jakarta Timur atas nama Dr. Samira dengan persangkaan pasal 3110
dan 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan di dalam laporan tersebut disampaikan bahwa terjadinya sebuah dugaan tindak pidana yang terjadi di sekitaran Rawamangun, dan kejadian dugaan tindak pidana itu terjadi pada tanggal 17 Januari 2025. Jadi berdasarkan hasil komunikasi kami dengan klien kami, ada satu hal yang aneh yang menurut kami sebagai kuasa hukum ya. Kenapa ada seseorang yang melaporkan klien kami terhadap persangkaan 310 dan 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi terhadap peristiwa itu klien kami pada tanggal yang dimaksudkan dalam laporan itu tidak ada di tempat. Makanya di sini juga Doktif pengen menghimbau ya kepada kuasa hukum Pak Anus. Ini bolak-balik Pak Anus memberikan informasi yang sesat. Dibilang katanya handphonenya Doktif lah diambil lah, inilah itu, terlalu banyak informasi sesat yang beliau sebarkan. Jadi di sini sekali lagi Pak Anus, karena apa yang Anda sampaikan itu bisa menjadi blunder ke diri Anda sendiri. Gitu. Jadi tidak ada. Dan Doktif juga mohon untuk Pak Anus berhati-hati terhadap kliennya sendiri, karena SS ini juga sempat sudah mungkin juga terkena ya, akhirnya beliau terkena pasal pencemaran nama baik dari mungkin berita yang disampaikan oleh DRG. Jadi pesannya Doktif hati-hati terhadap kliennya sendiri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.